gitu. Jadi termasuk ini juga, maksudnya termasuk sangat kalau menurut saya sih ini saya excited dan interesting ya, karena kan kita sudah kita ketahui bahwa emang penyakit gula itu kan emang sudah sebagian besar di Indonesia itu sebagai populasi terbanyak penyakit yang ada di negara kita. Gitu. Jadi pada intinya kalau misalkan saya dengan penelitian ini berhasil menjadi wunderbar kalau bahasa Jermannya ya. Terus menjadi manfaat juga bagi rumah sakit yang saya kerja di sini kan. Terus bermanfaat juga bagi sesama gitu. Oh, berarti dengan cara mendalami ilmu mindfulness ini dengan pendekatan spiritual bisa menurunkan segala macam apakah. Nah, ini yang saya akan pertanyakan justru nih ke pakarnya, ke Bapak nih. Apakah ya, kan misalkan gini, pendekatan secara spiritual dengan cara mindfulness based on breathing exercise, apakah hanya dengan penyakit diabetes mellitus saja? Apakah dengan penyakit lain juga bisa mempengaruhi? Katanya gitu. Waktu itu saya ditanya dosen, makanya pertanyaannya itu saya jawabannya sama nggak kayak seperti Pak Haji, gimana coba? Maaf. Semua itu kemarin setelah saya ini hikmahnya ya, kenapa kok kemudian saya dipertemukan sama Bu Tina terkait dengan masalah ini, bagaimana manfaatnya mindfulness, spiritual mindfulness untuk masalah kesehatan, terutama kesehatan baik itu psikis apalagi psikologi ya, baik itu fisik apalagi psikologis. Ternyata praktek atau dasar penelitian yang ada itu jurnal-jurnal menunjukkan luar biasa. Riset ini ribuan riset menunjukkan bahwa ternyata hal ini sangat signifikan ngebantu orang-orang yang sakit, bukan hanya diabetes. Saya dapati di situ cancer, lalu kemudian PJK terkait dengan jantung koroner, lalu kemudian paru-paru, kesulitan bernapas, PPOK, terus kemudian jantung. Banyak banget itu untuk masalah hal itu ternyata mindfulness sangat bermanfaat, dan itu semuanya based on riset, bukan kemudian ngayal gitu ya, hanya cocokologi gitu. Itu semuanya ya, justru tidak berdasar cocokologi, semua penelitian, dan sudah ini apa ya, kayak terbukukan gitu ya, sampai tahun berapa ini ditemukan, diteliti tahun berapa, lalu kemudian ini manfaatnya bagaimana antara orang yang belum melakukan atau orang yang belum diterapi seperti apa, yang sudah diterapi seperti apa. Lalu kemudian permasalahan stres dan depresi, perubahan otaknya sebelum mengalami intervensi mindfulness dengan yang sesudah mengalami itu, setelah di MRI ternyata beda banget tuh, struktur otaknya berubah. Lalu bagaimana itu semuanya nanti insya Allah jadi satu materi hari ini. Dan semuanya itu saya carikan semuanya, datanya, sebagainya. Itu yang saya nanti saya berikan ke Bu nantikan. Siap. Dengan bahasa gini, kayaknya gini bahasanya. Ini Bu Tina langsung dapat gelondongannya gitu. Iya. Semuanya ya, 3 in 1 Pak. Kalau bahasa supermarket makan beli rinso ada pewanginya juga. Iya, dapat tentang ilmunya, penjelasannya, hangout materinya, video terapinya, audio terapinya, wah. Terus tambahi buku saya, e-book untuk pelengkap, mantep itu. Udah jadi itunya ya, jadi pakar ya sekaligus ya Pak ya. Aduh, ya Allah. Ya, jadi jawabannya sangat bisa. Jawabannya adalah sangat bisa. Karena gini, terutama misalkan masalah diabetes, kan masalah diabetes itu kan pemicu utamanya dari sisi psikologi adalah kecemasan atau ketakutan yang berlebihan dan berlangsung terus-menerus, sehingga menyebabkan tekanan darah atau sistoliknya itu kan ini ya naik ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita tahu bersama bahwa tekanan darah sistoliknya itu senantiasa berhubungan dengan psikologis, otomatis kalau ini ditenangkan,
ya, psikologisnya ditenangkan, itu nantinya jadi ini apa? Menurun. Yang tadinya naik gula darahnya jadi turun tuh. Itu setelah diteliti bisa juga. Jantung koroner juga sama, Bu. Jika orang itu mudah istilahnya berdebar, mudah kegiatan atau kemudian mudah rasa cemas atau takut, kan kayak gitu tuh. Orang jantung koroner itu kan emosi, marah dan sebagainya itu begitu sangat mudah. Tekanan darah tingginya itu begitu sangat apa hipertensi itu sangat-sangat mudah kepicu gitu ya. Maka dengan dilatih melalui mindfulness sama juga sih breathing exercise itu ternyata membuat diri mereka semakin bisa mengontrol emosi, mengontrol marah mereka, emosi, marah, dan mereka semakin memahami dan tidak memusuhi emosi. Nanti soalnya ada bagian di sesi akhir materi, di slide saya taruh di bagian sesi materi terkait dengan ternyata semua emosi itu baik. Gitu. Banyak orang bilang marah itu nggak baik, kan? Padahal marah itu baik. Oh, sebagai mekanisme coping seseorang, tapi diarahkan secara adaptif ya, secara asertif kalau bahasa kedokterannya ya. Dia marah tapi tidak merusak orang lain atau merusak dirinya sendiri gitu kan ya. Iya, jadi marah itu bagian dari sebenarnya perlindungan seseorang pada dirinya. Takut. Selama ini orang bilang emosi takut, oh, jangan ada emosi takut. Loh, nggak bisa, itu fitrah manusia. Jadi jangan dilawan saat takut, justru malah harusnya diterima, ya kan? Iya, diterima, betul Pak. Ketika dia justru malah melawan, nggak mau bahwa takut itu hadir dalam dirinya, itu semakin tertekan dia. Akhirnya darah tingginya naik, jantungnya berdebar akhirnya, masalah. Gitu. Makanya. Jadi harus menerima juga kan itu. Nah nanti kita belajar juga namanya TMI. Jadi TMI itu terapi mindful ikhlas. Nah, gitu. Itu nanti ada tuh di sesi slide terakhir. Itu untuk mengatasi juga masalah terkait dengan penyakit-penyakit yang ada ya, baik itu cancer kah ataupun diabetes yang lagi kita kaji ini, lalu kemudian jantung, itu sangat-sangat bersinggungan banget, dan hasil penelitian menunjukkan bagus banget. Karena ketika diajak untuk TMI atau terapi mindful ikhlas, seseorang akan jauh bisa lebih menerima akan kondisinya, penyakitnya, dan segala apa yang dia alami. Ketika dia jauh bisa lebih menerima, maka dia akan lebih tenang. Ketika dia lebih tenang, maka struktur otaknya berubah, hormonnya yang hadir juga berubah, tidak lagi hormon-hormon yang membuat lebih sakit dia seperti kortisol, adrenalin, dan sebagainya. Justru yang akan dia asup, yang akan dia produksi, kebanyakan adalah hormon-hormon yang positif, seperti serotonin, dopamin, endorfin, macam-macam. Itu nanti akan dia akses. Banyak. Oke, seperti itu. Jadi jawabannya insya Allah dengan izin Allah semuanya bisa, ya. Karena memang secara penelitian itu menunjukkan bisa, datanya menunjukkan bisa. Iya. Itu dia, itu yang sedang saya tunggu-tunggu kan, Pak. Siap. Ya, kita mulai dulu sebenarnya. Kita lihat materinya. Iya, share materinya. Oke, sudah terlihatkah materinya? Sudah, Pak. Oke. Nah, langsung saya tulis private workshop spiritual mindfulness for. Ini bisa dipromoin Pak nih. Bisa apa? Dipromoin. Sama saya. Iya. Oke ya. Baik, nah kita mulai dengan kita berjeda terlebih dahulu melakukan yang namanya mindful pause. Orang yang melakukan mindful pause itu kan sebenarnya dia tidak berhenti gitu ya, hanya pause saja sejenak untuk stop, atau kita melakukan pause lalu kemudian take a breath, lalu kemudian observe, dan yang P-nya proceed. Masih ingat kan? Ini adalah teknik untuk melakukan berjeda. Kita akan langsung praktek mengawali pagi hari ini sebelum nanti kita mengkaji lebih dalam lagi materi kita di pagi hari ini.
yaitu efektivitas mindfulness atau spiritual mindfulness based on breathing exercise ya untuk para penderita diabetes tipe 2. Maka kita berjeda. Supaya apa? Apapun yang tadinya kepikir melalui kondisi di sekitar kita atau perjalanan ke sini, seperti saya tadi dari tempat ngaji atau kajian ke sini, supaya semuanya ternetralisir gitu ya, terbersihkan dari pikiran, lalu kemudian saya bisa fokus konsentrasi untuk memberikan. Begitu juga Bu Dina, semua aktivitas yang tadi sudah dilakukan saat ini melalui mindful pause ini, atau orang bilang terjeda, kita terbantukan untuk bisa lebih konsentrasi, lebih fokus dengan materi kita di. Kita mulai dengan sedikit atau doa pendek, lalu kemudian silakan duduk senyaman mungkin. Kalau duduk di lantai, nanti ini bisa Bu Dina lakukan juga, praktekkan juga kepada para ini ya, Pak ya, Para pasien. Ya, para pasien. Teknik-tekniknya seperti apa, duduknya bagaimana. Kalau mereka duduk di atas lantai, maka usahakan antara tulang duduknya itu lebih tinggi daripada kakinya. Kenapa demikian? Karena akan ngebantu lurusnya tulang duduk dengan punggung dan tulang leher, sehingga mereka nggak akan mengalami tambahan sakit secara fisik yang lainnya, gitu ya. Maka mereka lebih sehat, duduknya lebih tenang dan lebih bisa bertahan lama. Tapi kalau orang itu duduknya membungkuk atau nggak lurus, maka itu membuat dirinya semakin cepat sakit ya, dan cepat lelah. Nah, terus itu kalau duduk di atas lantai. Kalau memang bisa, kasih dudukan lah, entah di bantal lah, atau dudukan ya biasa dipakai oleh orang-orang yang akan tempat duduk ya, untuk di lantai, bisa dipakai itu. Ataupun misalkan dia duduk di atas kursi atau bangku, maka duduknya kalau bisa di ujung kursinya, di ujung bangkunya. Dengan tetap dia duduk tegak, ya, kalau memang bisa tidak bersandar, nggak perlu bersandar. Ya, lalu kemudian silakan nanti Bu Dina bisa mengarahkan untuk pejamkan mata dengan lembut, lalu mulai menarik nafas. Hembuskan nafas, tidak perlu diatur bagaimana nafasnya, dari mana dan sebagainya, cukup sadari aja adanya udara yang masuk dan keluar dari hidung. Lalu kemudian rasakan adanya nafas yang mempengaruhi naik turunnya dada kita, mengembang dan menepis. Bagus. Fokus kepada nafas. Fokus kepada nafas yang masuk dan keluar. Bila ada pikiran hadir, maka cukup sadari saja, tanpa perlu kesal atau menghakimi, memberikan penilaian dan sebagainya. Terima apa adanya pikiran tersebut. Pikiran datang dan pergi sifatnya. Cukup sadari saja dan kembalikan fokusnya ke nafas. Ataupun bila saat ini mulai hadir perasaan, cukup sadari aja. Sadari dan terima hadirnya perasaan itu. Boleh juga memberikan nama kepada perasaan itu, mungkin sebelum ini ada rasa kesel, atau saat ini masih juga tersembat rasa kecewa atau apapun, cukup sadari saja, tidak perlu dihakimi, tidak perlu dianalisa dan sebagainya, diberikan penilaian, cukup sadari, amati, dan fokus kembali ke nafas. Sadari juga sensasi tubuh serta apa yang ada di sekitar. Suara angin dari AC ataupun dari kipas angin, aroma yang tercium, sadari saja. Sadari dengan kindness. Dan mulai sekarang, silakan menggerakkan dan merasakan jari-jari dan juga kaki yang menapak di atas lantai,
Merasakan dinginnya lantai. Sambil terus fokus ke napas. Inhale, exhale. Dan dalam hitungan ketiga silakan buka mata dalam kondisi yang jauh lebih fresh, lebih sehat, lebih segar dan bugar dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Buka mata dengan lembut dan senyum di kanan kirinya sambil memperhatikan apa yang ada di kanannya, apa yang ada di kirinya, dilihat, depannya, sekitarnya. Mungkin ada benda-benda yang saat ini bisa dilihat yang dimana sebelumnya tak terlihat. Nah, alhamdulillah, langsung bisa lebih tenang. Tenang ya, nggak tenang. Harus begitu ya Pak ya, cuma 5 menit aja ya. Iya, bahkan bisa jadi berjeda ini, Bu Dina, bisa juga hanya sesaat aja. Saat seseorang ingin melakukan sesuatu, misalkan Bu Dina, misalkan sebelum berangkat atau sebelum keluar rumah, sebelum melangkahkan kaki, Bu Dina melakukan stop atau berjeda. Berhenti dulu, stop, lalu kemudian bernafas, amati, observe kan, amati perasaan dan sebagainya sejenak. Oke, langsung kemudian persip, lanjutkan. Lanjutkan artinya